Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gina Veronica dengan NPM 2215061037. Saya dari kelas PSTIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan buatan. Sebelumnya, apa sih ilmu kecerdasan buatan itu? Ilmu kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, adalah suatu cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan mesin yang mampu melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Ini termasuk pemrosesan bahan alami, bahasa alami, pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah yang kompleks. Nah, dalam dunia sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan AI tanpa menyadarinya. Contohnya itu kayak asisten virtual seperti Google Assistant dan Siri yang ada di smartphone. Namun, AI itu tidak hanya terbatas pada asisten virtual ataupun robot saja. Secara lebih luas lagi, AI itu mencakup suatu sistem komputer yang dapat berpikir, belajar, serta menyelesaikan tugas seperti manusia. Nah, menurut definisi dari tahun ke tahun, pada tahun 1978, AI, Artificial Intelligence, itu didefinisikan sebagai suatu sistem yang dapat berpikir secara seperti manusia, yaitu thinking humanly. Namun, seiring berjalannya waktu, thinking humanly itu sudah tidak relevan lagi, sehingga pada tahun 1990, definisi AI sendiri berubah menjadi acting humanly, yang artinya itu berlaku seperti manusia. Dan pada tahun 1992 terdapat revisi lagi bahwa Eee, kalau dipikir-pikir, manusia itu masih memiliki perasaan, sedangkan robot itu tidak. Sehingga pada tahun 1992 yang tadinya definisi AI itu yaitu acting humanly itu berubah menjadi thinking rationally, yang artinya itu berpikir rasional. Nah, pada tahun 1998, AI itu berubah lagi menjadi acting rationally. Mengapa berubah dari thinking ke acting? Karena AI sendiri itu tidak hanya berpikir, tapi juga banyak AI yang bisa berlaku seperti manusia dan lebih rasional dari manusia. Nah, untuk definisi AI yang saat ini itu masih dipakai itu yang pada tahun 1998 ini, yaitu acting rationally, di mana, AI, robot-robot itu secara definisi itu adalah suatu sistem yang dapat berpikir, berperilaku, itu lebih rasional daripada manusia. Karena, manusia itu kan masih memiliki perasaan ya, sedangkan, AI ini tuh dia lebih kayak secara logiknya aja gitu, lebih rasional aja gitu. Lalu lanjut, di sini terdapat 4 teknik yang terdapat di dalam AI atau Artificial Intelligence, yaitu yang pertama ada searching, reasoning, planning, and learning. Nah, untuk searching sendiri itu dia terbagi menjadi 3, yaitu ada blind search, heuristic search, probabilistic search. Lalu yang kedua itu ada teknik reasoning. Teknik reasoning sendiri itu dibagi menjadi 4, yaitu ada rule based, case based, fuzzy, and dan uncertainty. Dan untuk teknik planning itu terbagi menjadi 2, yaitu ada goal stack planning dan ada constraint posting. Dan untuk yang terakhir itu ada technical learning. Technical learning sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai teknik-teknik yang terdapat dalam AI. Yang pertama itu ada teknik searching. Teknik searching itu apa? Teknik searching itu adalah suatu teknik untuk menemukan langkah-langkah sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya itu diterapkan pada Google Maps, di mana contoh saya mau berangkat dari Kemiling ke Unila. Nah, nanti di Google Maps ini, AI yang ada di Google Maps, dia akan membantu mencarikan jalan mana sih yang lebih efektif, lebih efisien, agar saya itu lebih cepat nyampe ke Unilanya. Dan selain menemukan yang lebih cepat gitu itu, menggunakan AI ini mereka juga tahu loh, oh jalan yang A ini lebih cepat, tapi karena lagi ada suatu pohon jatuh, jadi dia macet, jadi kita dialihkan ke jalan lain. Kita bisa tahu hal-hal seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada teknik reasoning. Teknik reasoning adalah suatu teknik untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Jadi kita itu menalar gitu loh, lebih menalar, menyimpulkan dari data-data yang udah kita punya. Contohnya itu diterapkan pada suatu sistem aplikasi, di sini ada sistem pakar diagnosis hama dan penyakit pada tanaman jagung. Nah, cara kerjanya itu simpel, kita itu, mmm, memasukkan apa sih, jagung kita tuh kenapa, apakah jagung kita tuh layu, atau jagung kita tuh kayak udah nggak tumbuh-tumbuh, padahal penanaman kita tuh udah benar segala macam. Nah, kita masukin diagnosisnya. Nah, setelah kita memasukkan diagnosisnya itu, nanti si sistem ini tuh akan, mencarikan loh hasil hasil dari diagnosisnya itu apa nih, kenapa nih jagungnya berdasarkan data-data yang udah kita inputkan. Lalu setelah hasil diagnosisnya itu sudah keluar dan sudah tersampaikan oleh kita, si sistemnya ini akan memberikan solusi. Oh, misalkan, eee,
jagungnya ini tuh nggak subur nih, karena apa nih? Karena ada hama nih, karena ada ini, nanti si sis si aplikasi ini bakal ngasih solusi, itu yang bagus-bagusnya itu seperti apa, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada teknik planning, yaitu teknik untuk mendekomposisi masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi sederhana. Ini tuh seperti teknik perencanaan simpelnya. Jadi, misalkan ada 2 elevator, ada 2 lift, di mana misalkan lift ini tuh ada di mall atau di suatu perkantoran, ya pasti kan yang makai lift ini kan nggak cuma satu, pasti lebih dari 10 orang, bahkan sehari itu bisa lebih dari 500 orang mungkin ya. Nah, pasti kan tujuan mereka ini memakai lift itu kan di lantai yang berbeda-beda, entah ada yang di lantai 3, lantai 2, lantai 10, lantai 20, atau bahkan basement gitu kan. Nah, nanti si lift ini bakal merencanakan, mana dulu nih dia mau pergi ke lantai mana dulu nih, gitu. Lalu yang keempat ini ada teknik learning, yaitu teknik untuk mengajarkan pola data kepada komputer untuk memperoleh pengetahuan. Nah, contohnya itu pada penerapan face unlock ataupun fingerprint yang biasa kita pakai di smartphone kita. Nah, cara kerjanya itu gimana? Untuk face unlock sendiri itu dia cara kerjanya itu dengan memindai memindai wajah kita. Jadi nanti AI yang ada pada smartphone yang di face unlock akan me-scan wajah kita itu gimana sih, struktur mata itu seperti apa, hidung itu seperti apa, wajahnya, mulut itu seperti apa. Sehingga ketika AI ini sudah mengenali, sudah mempelajari struktur wajah kita dapat membuka, HP itu hanya dengan face unlock atau hanya dengan memposisikan HP itu sejajar dengan wajah kita, seperti itu. Lalu selanjutnya, setelah kita mengenal apa itu AI dan teknik-teknik dalam AI, lalu bagaimana sih caranya buat kita membuat AI? Nah, menurut Puji Sri Mulyani pada tahun 2023, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang dapat kita jalankan untuk membuat AI. Yang pertama, yaitu pertama banget kita tuh harus menentukan tujuan kita membuat AI, menentukan tujuan dan identifikasi masalah. Masalah apa nih yang harus kita selesaikan? Misalkan, masalah, "Oh, kita ini mau absen kok susah ya, harus ribet, harus gini-gini, harus nulis-nulis gitu, itu kan ribet tuh." Kita buatlah AI-nya seperti kayak yang fingerprint gitu, absennya, seperti itu. Lalu yang kedua itu pilih dan tentukan jenis AI yang akan kita pakai. Lalu yang ketiga itu mempelajari dengan sesama AI yang sudah ditentukan untuk mendapatkan model atau algoritma yang tepat. Lalu yang keempat melakukan pemrograman atau pembuatan software. Lalu yang kelima itu penyempurnaan dan optimasi, dan yang keenam itu ada penamaan software yang telah sempurna dibuat ke dalam komputer mesin untuk membuat mesin atau komputer menjadi cerdas, atau biasa disebut ini yang terakhir itu embedded. Jadi dia itu sistemnya itu di embedded AI-nya. Lanjut, kita akan lanjut membahas lebih lanjut mengenai teknik searching. Teknik searching yaitu adalah suatu usaha menemukan solusi atau tujuan melalui langkah-langkah yang sistematis. Nah, sebelum mencari solusi, kita itu harus mengetahui 3 keadaan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada keadaan awal atau initial state, lalu yang kedua itu ada keadaan akhir atau goal state, dan yang ketiga itu ada usaha yang bisa dilakukan atau operator. Nah, ketiga keadaan ini itu biasa disebut dengan ruang keadaan. Nah, contohnya tuh seperti ini. Maaf. Contohnya tuh seperti ini. Misalkan saya memiliki 2 buah ember, di mana masing-masing embernya ini memiliki volume yang berbeda. Nah, untuk ember yang A itu memiliki volume maksimum yaitu 4 liter, dan ember B itu memiliki volume maksimum yaitu 3 liter. Nah, masalahnya ini apa nih yang ditemuin? Yang tanpa alat lainnya, bagaimana mendapatkan 2 liter air pada ember B, yaitu pada ember yang memiliki maksimumnya itu nilai liternya itu 3 liter. Langsung aja kita menggunakan ruang keadaan ini, 3 keadaan ruang keadaan ini. Nah, untuk initial state itu adalah keadaan awal. Jadi untuk keadaan awal itu, dua-dua embernya itu akan berisi 0 liter atau dua-duanya ini masih kosong. Lalu kita mau menuju keadaan akhir, yaitu ember yang B ini terisi 2 liter, sedangkan ember yang A ini dia kosong. Nah, caranya tuh gimana nih biar tujuan tujuan 2 liternya di ember B ini tercapai? Itu kita bisa menggunakan beberapa operator yang udah disediakan. Di sini ada 6 operator yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada isi penuh ember A, terus isi penuh ember B, pindahkan air A ke B sampai B penuh, begitu seterusnya. Nah, dari 6 operator ini kita bisa memilih berapa nih
mana nih yang tepat yang bisa kita gunakan gitu. Sehingga setelah dianalisis, ternyata langkah-langkah yang benar agar kita mencapai goal state-nya yaitu mengisi ember B dengan 2 liter air dan ember A-nya itu kosong, yaitu dengan melakukan keempat langkah-langkah ini. Yang pertama itu, kita bisa melakukannya dengan mengisi penuh ember B, yaitu sebanyak 3 liter. Lalu pindahkan air dari B ke A sampai kosong. Jadi kita pindahin dari B sini ke A sampai kosong. Jadi sehingga nanti A ini akan berisi 3 liter sedangkan B-nya kosong. Lalu isi penuh ember B. Lalu kita isi lagi isi penuh ember B yaitu 3 liter. Terus pindahkan air dari B ke A sampai A-nya penuh. Lalu kita bisa memindahkan air dari B ke A-nya sampai A penuh. Tadi A-nya kan udah terisi 3 liter. Kita tambah 1 liter aja. Lalu A-nya itu penuh. Lalu B-nya tinggal 2 liter. Nah, setelah itu kita bisa buang si air yang ada di ember A ini. Jadilah dia ember B-nya 2 liter. Itu namanya langkah-langkah atau operator. Dan jadi ini adalah operator atau langkah-langkah fix yang dapat kita gunakan untuk mengisi ember B itu sebanyak 2 liter dan ember A-nya itu 0 liter. Oke, lalu selanjutnya kita akan berlanjut ke teknik blind search. Apa sih teknik blind search? Jadi, blind search adalah suatu teknik pencarian deterministik tanpa informasi yang mengarahkan pada tujuan. Nah, untuk searching sendiri, metode teknik searching itu tuh terbagi menjadi dua teknik lagi, atau dua metode lagi, yaitu ada blind search atau pencarian buta dan ada heuristic search. Nah, untuk blind search sendiri ini tuh terbagi menjadi tiga, yaitu ada BFS, DFS, dan DCS. Dan untuk heuristic search itu terbagi menjadi tiga juga, itu ada hill climbing, greedy best first search, dan A-star. Nah, di sini kita akan mengenal struktur pohon tree. Tapi bedanya itu kalau pohon akarnya di bawah, kalau ini dia akarnya di atas. Jadi untuk yang pertama banget di atas ini itu level 1, yang mana itu root akarnya. Dan untuk yang di baris kedua ini tuh level 1, terus baris ketiga ini level 2, dan baris keempat ini level 3. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Lalu kita akan membahas mengenai breadth first search. Oke, breadth first search itu apa? Oke, jadi kita akan membahas mengenai breadth first search. Apa sih breadth first search atau bisa disingkat dengan BFS? BFS sendiri adalah suatu algoritma yang digunakan untuk menelusuri atau menjelajahi semua node pada graf secara berurutan, dimulai dari node awal dan menyebarkan node tetangga sebelum melanjutkan ke node yang lebih jauh. Nah, algoritma ini tuh menggunakan pendekatan lebar sehingga disebut juga dengan breadth first search atau BFS. Nah, BFS sendiri itu dia dimulai dari yang namanya initial state menuju goal state. Jadi, dari initial state menuju goal state itu dia akan membuka cabang secara satu persatu. Jadi nanti A ini sebagai rootnya atau akarnya itu dia membuka cabang ke B untuk mencari goal state. Dan jika B ini belum belum mendapatkan goal state, maka A ini akan membuka cabang lagi, yaitu C. Dan ketika C ini juga tidak mendapatkan goal state yang dicari, maka B akan membuka cabang lagi, yaitu D dan E. Nah, ketika D dan E juga ternyata tidak mendapatkan goal state yang dicari, maka C akan membuka cabang F dan G. Jadi begitu seterusnya mereka akan saling membuka cabang uh, secara level per level hingga goal step-nya itu ketemu. Dari sini dapat kita lihat goal step-nya itu ketemu pada level ke 0, 1, 2, 3, 4, pada level keempat di sini. Sehingga di sini itu bisa kita lihat operatornya itu ada dari A ke B ke E ke J dan lalu ke S untuk mencapai goal state-nya. Nah, dalam struktur data itu breadth first search atau BFS itu dia menggunakan algoritma queue atau antrian. Nah, bagaimana sih penerapannya jika kita terapkan pada kasus ember yang memiliki debit atau volume ember A yaitu 4 liter dan ember B-nya itu yaitu 3 liter. Nah, tanpa alat lainnya bagaimana nih kita mendapatkan 2 liter air pada ember B? Kita bisa lihat di sini.
Initial state-nya itu kedua embernya itu berada pada keadaan kosong atau 0 liter, dan goal state-nya adalah ember A itu berada pada X liter atau kosong, dan ember B-nya itu berisi 2 liter air. Nah, kita di sini memiliki 8 operator yang sudah disediakan, dan di sini adalah langkah-langkahnya. Jadi, karena tadi initial state-nya itu dia 0,0 atau kosong, itu kita inisiasikan menjadi 0,0 atau dalam keadaan kosong. Nah, ketika 0,0 ini belum mendapatkan goal state-nya, dia akan membuka cabang. Dia akan membuka cabang menggunakan operator satu, di mana operator satu yaitu mengisi penuh ember A, sehingga di sini ember A itu berisikan 4 liter, sedangkan ember B-nya itu 0 liter. Dan ini tuh bukan termasuk goal state yang dicari, sehingga karena ini bukan termasuk goal state yang dicari, initial state yang 0,0 ini itu membuka cabang lagi melalui operator 2. Operator 2 itu apa? Itu mengisi penuh ember B. Nah, pada ember pada operator kedua ini, dia membuka cabang sehingga ember A ini berisikan 0 liter, dan ember B-nya itu berisikan 3 liter. Nah, yang mana nih yang paling mendekati? Oh, ternyata yang 0,3 ini, yang ember B-nya itu berisikan 3 liter. Nah, dari sini ternyata belum mendapatkan goal state yang dicari juga. Nah, yang ember A 4 liter dan ember B 0 liter, ini dia membuka cabang melalui operator 3, yaitu memindahkan air dari A ke B sampai B-nya penuh, dan juga operator 2, yaitu isi penuh ember B. Ini membuka cabang 2 sehingga menghasilkan 1 liter dan 3 liter, dan 4 liter juga 3 liter. Dan untuk yang ember B-nya ember A-nya 0 liter dan ember B-nya 3 liter, ini juga membuka cabang menggunakan operator nomor 6 dan operator nomor 1, yaitu operator nomor 6, pindahkan air dari B ke A sampai B kosong, dan operator 1 itu yaitu isi penuh ember A. Nah, begitu terus hingga goal state yang diinginkan itu tercapai. Nah, dapat kita lihat di sini, goal state-nya itu dia tercapai pada level keempat juga ya. 0, 1, 2, 3, 4. Iya, pada level keempat. Sehingga langkah-langkah yang didapatkan yaitu 2, 6, 2, 5. Yaitu mengisi penuh ember B, dia mengisi penuh ember B, lalu operator 6 memindahkan air dari B ke A sampai kosong, lalu operator 2 mengisi penuh ember B, dan operator 5 pindahkan air dari B ke A sampai si ember A ini penuh. Sehingga kita bisa mendapatkan uh, goal state yang kita cari, yaitu ember A-nya itu X liter dan juga ember B-nya itu berisikan 2 liter. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke algoritma depth first search atau DFS. Nah, depth first search atau DFS adalah suatu algoritma pencarian mendalam yang dimulai dari node awal, lalu dilanjutkan dengan hanya mengunjungi node anak paling kiri pada tingkat selanjutnya. Contohnya itu kayak gini, ini dimulai dari initial state dulu. Jadi, dari initial state, dia turun ke anaknya ke B. Ketika di B goal state-nya belum ketemu, dia akan turun lagi ke anaknya, ke C. Ketika di C ini dia goal state-nya belum ketemu juga, dia turun lagi ke D. Ternyata belum ketemu juga nih goal state-nya, turun lagi dia ke E. Ternyata di E masih belum ketemu goal state-nya, turun lagi ke F. Nah, ternyata F ini udah mentok nih, udah nggak punya anak lagi misalkan. Berarti kalau dia kondisinya udah mentok gini, maka jadi naik ke atas lalu diturunin lagi. Jadi dari F dia akan naik ke E, punya anak lagi nggak nih si E? Kalau misalkan dia punya anak, diturunin lagi si G. Turunin lah di sini si G. Nah, ketika G ini mau diturunin lagi, ternyata dia nggak punya anak nih. Nah, naik lagi kita ke atas. Oh, ternyata E udah nggak bisa diturunin lagi. Berarti naik lagi satu tingkat, yaitu D. Di sini kita akan menurunkan D lagi. Ternyata D ini masih bisa diturunkan. Kita turunkan J. Nah, ternyata J ini udah nggak punya anak, tadi dia udah nggak bisa diturunkan. Naik lagi begitu terus, sampai dia ke B, dan ternyata B ini masih bisa diturunkan. Kita buka anaknya di sini. Di sini ternyata ada K. Lalu K di sini akan membuka anaknya L, M, dan N. Ketika dua ini sudah mentok, dia akan balik ke L dan balik ke K, dan hingga K ini akan membuka anaknya hingga ke P, di mana di sini goal state-nya itu ada di P. Jadi kita bisa lihat alur perjalanannya itu seperti ini. Ini terlihat berbeda sama yang breadth first search tadi ya. Jadi A, B, K, O, dan P. Nah,
dalam penerapannya pada struktur data, algoritma struktur data itu yang digunakan itu stack atau tumpukan itu. Jadi selanjutnya sama kayak yang tadi penerapannya pada ember-ember yang harus terisi 2 liter pada ember B dan X liter pada ember A itu bagaimana? Sama, kita pertama harus membuat yang namanya initial state. Di sini initial state-nya adalah kosong dua-duanya, sehingga kita inisialisasikan menjadi 0,0. Dan goal state-nya adalah ember B ini terisi 2 liter, dan ember A-nya itu terisi X liter. Jadi kita inisiasikan menjadi X,2. Lalu, nah di sini kita punya operator. Operatornya juga sama, kita punya operator 8. Ingat kalau di FS ini dia itu pencariannya itu secara mendalam. Dia tidak melebar, dia lebih ke mendalam. Jadi dia akan menggali ke anaknya dulu. Jadi di sini kita mulai dari initial state. Initial state-nya 0,0 kosong. Kita mulai dari operator 1. Kita tambahin operator 1, maka ember A-nya itu terisi penuh. Buka lagi, kita pakai operator 2. Kita turunin ke operator 2, ternyata ember A-nya itu penuh dan ember B-nya itu penuh juga. Oh, mentok nih, udah nggak bisa. Akhirnya kita pakai operator 7, yaitu buang semua air yang ada di ember A. Sudah, kita dapat kondisi, oh ternyata operator 7 ini mengakibatkan ember A-nya kosong dan ember B-nya itu 3 liter. Kita masuk ke operator 6, begitu seterusnya hingga kita mendapatkan goal state yang kita inginkan, yaitu ember B-nya itu terisi 2 liter dan ember A-nya itu terisi X liter. Nah, untuk langkah-langkah yang ditempuh itu cukup panjang jika dibandingkan dengan si breadth first search yang tadi. Karena ini untuk DFS ini tuh dia pencarian itu secara mendalam, dia benar-benar mengulik anaknya, sedangkan kalau yang breadth first search itu dia lebih melebar. Jadi pencariannya itu lebih singkat. Dan untuk DFS ini dia cukup lebih panjang pencariannya. Lalu kita bisa nih ngebandingin BFS versus DFS. Apa nih plus minusnya? Untuk BFS sendiri atau breadth first search itu dia lebih komplit. Pertama. Sedangkan DFS atau depth first search itu dia incomplete. Dia tuh nggak lengkap gitu, nggak komplit. Terus untuk BFS dia juga lebih optimal, sedangkan DFS itu dia nggak optimal. Nah, untuk BFS itu dia need more memory. Kekurangannya adalah dia butuh memori yang cukup besar. Sedangkan untuk DFS itu dia need less memory, nggak butuh memori yang banyak-banyak, kayak memorinya itu sedikit pun masih bisa itu dipakai, sedangkan di FS itu dia butuh memori yang banyak. Nah, kadang muncul pertanyaan, bagusan kita pakai DFS atau kita pakai BFS ya? Jawabannya tergantung, tapi kita bisa menggunakan BFS jika selalu butuh solusi yang optimal dan tidak memiliki isu dengan kapasitas memori. Itu kita cocok untuk menggunakan BFS atau Breadth First Search, yaitu pencarian secara melebar. Nah, sedangkan untuk DFS sendiri itu kita bisa menggunakannya jika tidak selalu butuh solusi yang optimal dan memiliki keterbatasan pada kapasitas memori. Nah, itu kita bisa menggunakan DFS atau Deep First Search. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya itu ada Uniform Cost Search atau UCS. Ini tuh adalah suatu algoritma pencarian dapat Oke, jadi uniform searching itu adalah teknik pencarian yang tidak memiliki informasi tambahan dan karenanya disebut juga dengan teknik pencarian buta atau blind search. Nah, uniform cost searching itu sendiri merupakan algoritma pencarian tanpa informasi atau uninformed search yang menggunakan biaya kumulatif terendah untuk menemukan jalur dari node sumber ke node tujuannya. Contohnya tuh ada kayak gini, ya, misalkan dia tuh ada di A, dia mau ke goal state-nya tuh, ke B 12, ke C-nya 20. Nah, untuk kayak gini, itu kita 12 dan 20 itu biayanya ya, atau cost-nya. Nah, kita tuh untuk memilih yang mana itu, kita harus milih yang cost-nya itu paling rendah. Berarti, of course, kita pilih yang B, yaitu 12, karena 20 itu lebih besar dari 12. Nah, cost itu apa sih? Cost itu adalah biaya untuk berpindah state. Itu biasanya itu yang diukur itu jarak tempuh, waktu, ongkos, konsumsi BBM, kenyamanan jalan, dan sebagainya. Tapi biasanya yang paling sering itu jarak tempuh. Nah, lanjut, di sini ada contohnya. Ada suatu studi case di mana
dia ini dari A mau initial state-nya itu A dan goal state-nya itu mau ke F. Nah, gimana nih caranya buat nyari cost terendah dari biar initial state dari A ini bisa mencapai ke F sebagai goal state-nya? Kita bisa menggunakan operator berikut. Nah, di sini dari A itu dia bakal buka cabang tiga, yaitu B, C, dan D. Bisa kita lihat di sini, yang B itu 9, C itu 15, D itu 20. Itu kita masukin A, B, C itu sebagai close, karena ini tuh eh, yang pertama banget gitu. Terus, karena belum mencapai goal state nih, belum mencapai F, kita buka lagi. Kita buka lagi dari yang B nih. B ini kita buka lagi dia ke D dan E. D dan E ternyata mereka menghasilkan 22 dan 24. Di mana B dan E ini dia akan ditulis di sini. Pokoknya cabang-cabang baru yang baru dimasukkan itu dia masuknya ke open. Nah, begitu seterusnya sampai dia itu mendapatkan goal state-nya itu F. Nah, kenapa nih dicoret-coret gini? Ini dicoret karena ada kesamaan-kesamaan seperti ini D, dia itu menghasilkan cost-nya itu 24, sedangkan dari A ke D ini hanya 20. Jadi kita tuh mengambil yang cost-nya itu lebih rendah. Jadi karena di sini dia dari A ke D itu cost-nya 24, itu lebih besar daripada cost dari A ke D yang cost-nya 20, jadi kita mencoret yang D yang ini. Sedangkan kita hanya memakai yang ini. Begitu pula dengan si kasusnya yang C ini. Di sini dia dari A ke C dia 28, padahal dari sini A ke C itu dia hanya 15. Nah, nah, ini juga nggak efektif, jadi kita mencatat si C-nya ini. Ini akan terus berlangsung sampai dia ini menemukan jalan untuk ke goal state, tapi dengan cost yang paling rendah. Nah, ini juga ada yang dicoret nih. Padahal Padahal stepnya itu paling dikit, tapi dia dicoret nih. Kenapa? Karena cost-nya itu lebih rendah yang 32 daripada 36. Di sini memang hanya melewati 3 rute ya, yaitu dari A ke D dan langsung ke F. Tapi di sini dia menghabiskan cost sebanyak 36. Berbeda dengan yang melewati 4 rute, tapi dia hanya menghabiskan cost sekitar 32. Dan itu dalam kasus UCF, itu dia lebih di UCS itu dia lebih efektif yang 4 rute ini. Dia hanya menghabiskan call sebanyak 32 untuk menuju goal state-nya. Jadi rute terbaiknya adalah dari A, lalu ke B, lalu ke E, lalu ke F yang hanya menghabiskan 32 cost biayanya. Dan untuk kesimpulannya adalah DFS, serta UCS adalah suatu algoritma blind search atau pencarian buta. Blind search tidak memiliki informasi mengenai sudah seberapa dekat posisi sesuatu state dengan goal state-nya. Nah, BFS dan DFS dapat digunakan untuk pencarian tanpa biaya atau cost, sedangkan UCS dapat digunakan untuk pencarian dengan biaya atau cost. Saya kira sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan mengenai kecerdasan buatan. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.